Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya ingin menyampaikan terkait aksi nyata modul 3.3 dari CGP Angkatan ke-6. Saya atas nama Acep Andrian Suborja. Baik, prakarsa perubahan yang saya bawa nantinya yaitu adalah bagaimana bisa menumbuhkan murid yang cerdas dan berkarakter melalui BTS atau belajar tutor sebaya. Kemudian tujuan dari program ini tentunya bahwa murid bisa berkolaborasi ya antar sesamanya. Begitu juga saya pribadi dengan rekan guru, kemudian dengan kepala sekolah dan yang lain. Kemudian saya juga berharap nanti murid mampu untuk berpikir kritis gitu ya, sehingga dia tidak hanya menjadi seorang yang peniru saja, tapi dia mampu menghasilkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan di masa depan. Kemudian saya juga berharap bahwa murid-murid suatu saat nanti akan memiliki kemampuan yang kreatif, karena ini sesuai dengan tantangan di masa depan, bahwa orang yang tidak kreatif maka dia akan tertinggal. Oleh karena itu, salah satu tujuan dari program yang ingin disampaikan ya yaitu adalah kreatif. Dan yang terakhir adalah bagaimana anak bisa mandiri. Nah, tujuan dari program ini anak bisa mandiri dengan kaki sendiri. Baik, terkait buat pertanyaan utama ya, unsur bagja dari B atau buat pertanyaan pertama, pertanyaan yang akan ditanyakan yaitu adalah bagaimana kita dapat menumbuhkan budaya belajar murid dengan menguatkan interaksi sosial antar teman sebaya secara positif. Kemudian tindakan yang akan dilakukan yaitu diskusi bersama kepala sekolah dan rekan sejawat. Dan rencana yang akan dilakukan adalah melakukan sesi diskusi bersama murid kelas 10 dan 11. Kemudian aset yang dimiliki oleh sekolah kami diantaranya adalah murid, guru, dan orang tua murid. Nah, implementasi tahapan bagja ya, atau buat pertanyaan yang pertama adalah saya berdiskusi dengan kepala sekolah berkaitan hal-hal yang diperlukan untuk pelaksanaan program ini. Kemudian saya juga tentunya berdiskusi dengan rekan sejawat, dengan para guru untuk sharing informasi berkaitan dengan keterlaksanaannya nanti program belajar tutor sebaya. Dan juga tentunya saya bagaimana melibatkan murid-murid ya. Di sini saya berdiskusi dengan para ketua kelas untuk memilih siapa saja sih yang akan dijadikan tutor dalam program belajar tutor sebaya. Nah, selanjutnya ada beberapa catatan refleksi ya, tahapan buat pertanyaan ini ya. Yang pertama, peristiwanya atau fakta yang terjadi bahwa program belajar tutor sebaya ini itu adalah merupakan program belajar mandiri yang dilaksanakan di luar jam kegiatan belajar mengajar dan bertujuan untuk menumbuhkan kolaborasi, berpikir kritis, kreativitas, dan kemandirian pada peserta didik. Jadi sebelum proses terlaksananya program ini, maka terlebih dahulu kita mencari informasi terkait gaya belajar seperti apa sih yang disenangi oleh murid dan cara berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan ketua kelas 10 dan 11. Kemudian perasaan atau feeling yang saya rasakan ketika melaksanakan program ini adalah bahwa saya merasa senang gitu ya dan bangga gitu ya, karena bisa berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan para murid, dan di situ saya banyak mendapatkan informasi dan evaluasi terkait program belajar tutor sebaya ini. Kemudian pembelajaran yang saya dapatkan dalam proses ini yang pertama yaitu pentingnya bertukar pikiran dengan warga sekolah. Kemudian yang kedua, pelibatan murid dalam menyusun sebuah program menjadikan mereka sangat antusias.
Dan yang ketiga, murid terpenuhi kebutuhan. Kemudian penerapan ke depan melalui kegiatan ini dengan warga sekolah diharapkan dapat menyusun program secara lebih matang dengan memperhatikan aset yang dimiliki serta melibatkan murid sebagai subjek dari sebuah program. Nah, tahapan berikutnya yaitu tahapan ambil pertanyaan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan pada tahapan ini, yaitu aktivitas apa saja sih yang membuat murid tertarik dalam belajar. Kemudian apa yang murid sukai ketika berinteraksi dengan teman sebaya? Kemudian mana kegiatan sekolah yang telah menguatkan interaksi sosial antar teman sebaya? Dan tindakan yang dilakukan yaitu melakukan survei terhadap murid, berdiskusi dengan wali kelas dan guru BK. Kemudian rencananya saya juga berdialog dengan banyak murid untuk mencari hal yang menarik minat belajar murid terkait program belajar mandiri tutor sebaya ini. Dan aset yang dimiliki yaitu orang tua murid, guru BK, rekan wali kelas, dan juga kebijakan sekolah. Nah, implementasinya sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan, diantaranya adalah melakukan survei gaya belajar dengan menggunakan Google Form. Jadi anak-anak di sini nanti mengisi di lab komputer terkait gaya belajar seperti apa sih yang mereka inginkan, kemudian cara belajar seperti apa sih yang menyenangkan, dan lain-lain. Kemudian juga berdiskusi dengan wali kelas dan guru BK. Di sini untuk mencari informasi terkait siapakah tutor yang akan menjadi tutornya, kemudian juga berdiskusi dengan banyak hal, kemudian juga nanti akan menentukan pokja atau kelompok kerja untuk mensukseskan program. Nah, catatan refleksi dari ambil pelajaran, ya peristiwanya ini sama bahwa program ini adalah program yang di luar jam pelajaran. Jadi peristiwa yang kami lakukan yaitu adalah dengan tadi mengisi survei, kemudian juga berdiskusi dengan wali kelas dan juga berdiskusi dengan ketua kelas. Dan perasaan yang saya rasakan, saya merasa bersyukur sekaligus bangga bisa berada di antara murid-murid yang punya semangat tinggi dan bisa diajak untuk menjadi mitra dalam pelaksanaan dan perencanaan program sekolah. Dan pembelajaran yang bisa saya ambil, yang pertama, saya melihat bahwa murid begitu antusias dalam keterlibatan program tutor sebaya. Kemudian juga murid merasa dihargai karena jadikan mitra. Kemudian juga murid merasa termotivasi untuk mengikuti kegiatan tutor sebaya ini. Dan penerapan ke depannya diharapkan dengan kegiatan tutor sebaya ini, diharapkan murid mempunyai kemampuan kolaborasi, kerjasama yang baik, berpikir kritis, kreatif, dan mandiri dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Begitu Bapak Ibu semua ya terkait pemaparan saya dalam video kali ini. Terima kasih, mohon maaf atas kurang lebihnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.